dari robot tersebut sebenarnya kan dia logik dari trading kita. Ya. Bagaimana Pak Gema menjelaskan hal ini? Saya pernah bilang kan, pakai robot tuh buang-buang waktu. Kan Iya, gitu. iya, iya. Kenapa? Karena kalau seandainya Anda mengerti robot itu cara bekerjanya itu tidak lepas dengan gabungan technical analysis modern dan klasik. Nah, market selalu berubah. Pertanyaannya adalah orang bikin robot, dasar pemikirannya saja sudah salah. Saya sambil nonton CNBC buat teman-teman yang belum lihat video terbaru Astronaci, di mana kita lihat peak daripada IHSG dan ternyata bener waktu tanggal 24 itu saya bilang bottom, terus kemudian naik sampai tanggal 7 dan 7 peak hari ini indeks minus 3% ya. Silakan dilihat, siapa tahu mudah-mudahan bisa dijadiin robot one day ya, jadi enak kalau bisa sih sebenarnya. Jadi saya mau sharing tentang konsep robot, dari konsep literasi yang benar itu sebenarnya apa, itu yang paling penting ya. Itu ada Pak Angelo, selamat siang nih Pak Angelo, juga teman saya, ownernya Amta Bumi Anyar nih, yang data feednya saya pakai. Di saham pun saya pakai robot sebenarnya, tapi robotnya yang seperti apa dan konsepnya gimana gitu loh. Jadi ini yang mau nggak mau akhirnya ya udahlah saya bikin tutorial lagi ya, mata saya agak sakit. Jadi emang penyakitnya Pak Tua Marlam tuh emang begitu, suka bikin rusuh ya kan, habis itu maksain orang akhirnya bikin tutorial begini kalau udah rusuh. Itu kelakuannya dia. Cuma kan kalau saya sebagai admin RTI saya nggak live begini kan nanti nggak enak, ntar dikira beneran lagi, karena gimana ya, harap dimaklumin terlalu banyak yang kurang bisa menggunakan intelektualitasnya, itu akhirnya kejebak sama clickbaitnya Pak Tua Marlam gitu loh, repot. Ini kan nambahin kerjaan buat saya kan sebenarnya. Ya udah, tapi nggak apa-apa lah. Kalau viewernya lebih dari 100 worth it gitu. Kalau di bawah itu ya sayang, informasinya kurang. Jadi sekali lagi di sini juga ada Pak Angelo, Michel Angelo ya. Beliau senior juga di pasar modal, partner Astronaci. Data feed Astronaci untuk analisa itu ngambil dari Bumi Anyar. Beliau punya mechanical atau robot juga untuk stocks market, dan kita juga subscribe di Pak Angelo. Namanya bandarologi ya Pak ya namanya. Jadi bagaimana robotnya itu bisa mendeteksi bandarnya keluar masuk di market. Jadi sebenarnya kalau dikatakan apakah saya bilang apa tuh buang-buang waktu, ya emang buang-buang waktu. EA, expert advisor, is wasting time. Cuma nggak ditonton videonya sampai kelar, itu yang jadi masalah. Tapi nggak apa-apa, kalau nggak kan nggak rame kan. Sambil nungguin ya yang lain ya, mudah-mudahan yang newbie pada masuk semua. Ini haters saya kalau bisa masuk deh gitu loh. Jadi supaya jadi haters tuh yang pinteran dikit gitu, jangan otaknya nggak dipakai. Jadi jangan ngomong kalau saya ngomongnya nyelekit, oh bukan nyelekit lagi, tadi mah nggak ada apa-apanya ya, bisa saya lebih keras lagi. Kenapa? Karena Anda belum pernah sih didatengin orang yang bawa pisau di depan Anda mau bunuh diri. Kalau ngancam kalau saya nggak bantu gitu, dia mau bunuh diri, habisnya miliatan, kena korban robot, kena korban broker lokal gitu. Anda nggak pernah ngalamin. Coba kalau ngalamin, ya ada yang mau cerai di depan saya itu, suami istri, yang cowok beli robot habis duitnya 5M. Coba kalau udah ngalamin nanti baru akan tahu gitu. Terus juga banyak yang saya bikin challenge robot, syaratnya adalah saya tadi ditanya sama staff saya. Ini 2 menit lagi kita start ya, sambil nunggu yang lain. Saya ditanya sama staff saya, Pak ini mau gimana? Banyak banget yang apply. 1, cari yang udah setahun track recordnya. 2, cari yang dalam bentuk badan hukum kalau bisa, atau udah memang brandnya tuh udah established gitu. Kayak Swimpro misalnya punya Pak Danu, itu kan dikelola dengan baik company, berarti support sistemnya ada, dan orangnya juga, ownernya sendiri memiliki kapabilitas dan kemauan untuk terus improve. Kayak saya juga tiap hari belajar, bukannya apa, tapi kita nggak akan pernah mau ngambil yang
maunya micro sense account gitu. Bukan saya bilang bahwa sense account itu nggak berguna, enggak. Anda cuma bisa robot depositnya 10.000, send account, ya kan? Habis itu apalagi tuh, leverage-nya 1:1000. Anda ngerti nggak hitungan leverage gitu loh? Anda pakai margin 1000 kali itu terus mau jadi apa? Mau pakai 1000 kali habis itu send account, hasilnya juga minim. Sama deposito kurang lebih lah, ngapain saya taruh di robot, mendingan saya beliin obligasi negara, kan gitu konsepnya. Tapi kan ini pemahaman ini nggak nyampe gitu, akhirnya jadi konflik. Makanya ini kalau bukan karena saya admin RTI nggak bakal saya bikin begini. Ini wasting my time. 1 jam waktu saya itu $500, bukan saya sombong, tapi that's the truth. Setiap kali saya bikin project, saya bikin vlog pun, itu company selalu ngitung valuable time saya adalah kurang lebih sekitar $500 sampai $600 katanya. Jadi you don't waste the time. Nah, tapi saya udah ngomong, oke, I will live ini pun saya minta izin ke tim gitu, bahwa ya karena kita admin lah, ini kan Jonathan Sarah, terus moderator kita kan kawan-kawan, jadi ya mesti saling berbagi lah kan. Ya, Pak Abianto, welcome. Oke ya, saya rasa udah cukup, 100 orang lebih, kita start. Oke, welcome. Jadi kali ini saya mau cerita tentang expert advisor. Gara-gara kalian semua itu mestinya kalau ke Solo lu datang ke tempatnya Pak Tua Marlam gitu loh. Kalian itu semua yang komen yang enggak itu yang seperti Pak Danu bilang, bahasnya satu tapi dibumbuin kecap sampai semua barang dagangan keluar semua. Kalian tuh korbannya clickbaitnya Marlam sebenarnya gitu. Makanya nonton video orang Indonesia plus 62 ini kebanyakan lucu. Cuma lihat thumbnail habis itu komen, merasa dia paling hebat padahal kosong isinya. Nah, sekarang saya ceritain dulu nih, kenapa di video itu saya bilang EA itu wasting time. But the truth is, memang wasting time. Sekarang ada pembuat AI, you nggak suka chat di situ, nggak usah banyak ngomong gitu loh. Memang wasting time. Kalau bisa langsung Zoom sama saya, Skype kita publik. Kalau bisa kita bikin 10.000 orang gitu ya. Tapi bukan berarti saya bilang EA itu tidak berguna. Nanti saya kasih lihat kalau saya juga pakai EA. Bukan EA sih sebenarnya. Nah, sekarang apa EA itu? Kita larinya ke situ dulu. Banyak orang tuh ngomong EA, tapi dia sendiri nggak ngerti EA itu apa. Kalau ditanya definisi dan nomenklatur yang namanya expert advisor itu bagus atau nggak bagus? Saya tuh pilot. Saya terbang pakai autopilot. Sekarang pesawat kayak 777 bisa auto landing. Itu robot bukan? Itu robot. Cuma masalahnya tidak semua bandara Anda bisa auto landing. Harus bandara yang kategori 3. Berarti ada spesifikasi, ada kriteria. Nah, kriteria itu bukan hanya masalah leverage-nya harus 1000 lah, harus microcent lah. Kalau robotmu robot gedek, bisanya cuma cent, terus ngapain trading pakai cents? Kapan kayanya? Ya, saya kasih kamu $1.000, saya tantang loh, saya modalin loh, sampai saya bilang keluarin 50 juta modalin. Itu aja permintaannya aneh-aneh, mintanya harus 10.000, harus pakai konsen lah, ngapain gua taruh duit di lu kalau misalnya persyaratannya banyak. Pakai robot mah nggak begitu ya. Nah, ini karena ada ketidakpahaman tentang robot. Sekarang saya cerita tentang robot. Robot yang dimaksud itu bukan berarti saya tidak tahu apa itu robot. Ingat loh, saya seorang CFTI dan MFTA. Di dalam saya ujian, saya harus membaca buku yang ada salah satu buku namanya Trading System bukunya. Anda cari deh di Amazon atau di mana. Ya, terserah mau beli buku bajakan atau apa, paling nggak baca dan pahami, jangan asal ngomong. Jangan bilang bahwa saya bilang itu wasting time karena saya nggak tahu robot. Dude, waktu gua masuk ke market, lu mungkin baru SMP atau mungkin lu baru SMA gitu loh. Mungkin juga lu belum punya duit untuk nyentuh yang namanya robot, dan gue udah rugi kena EA itu karena gue waktu itu masih bego gitu loh, ya kan? Jadi jangan ngomong gue nggak tahu tentang robot. Sekarang gue kasih tahu, robot itu sebenarnya adalah bagian daripada keilmuan technical analysis modern, ya. Kita sebutnya namanya adalah mechanical trading system. Robot is a trading system. Kenapa orang ciptakan mechanical trading system atau automated trading system? Tujuannya adalah untuk meminimalisasi penggunaan human, campur tangan manusia di dalam trading system. Itu kita harus pangkas. Ya.
Airbus contohnya. Kenapa Airbus sekarang penjualannya jauh lebih bagus daripada Boeing? Karena filosofi daripada Airbus, manusia itu pusatnya salah, pusatnya error, pusatnya indisiplin dan tidak bisa mengikuti SOP. Itu adalah manusia. Makanya Airbus membuat satu konsep bahwa pilot itu tidak dinamakan pilot tetapi disebut flight manager. Ya. Filosofi di dalam Airbus semua itu by robot, by mekanik semuanya. Tidak ada lagi campur tangan manusia yang terlalu banyak. Demikian juga pada saat kita trading. Kita tahu bahwa 80% sistem kita yang benar itu 80% dihancurin oleh kelakuan kita, termasuk saya. Bukan berarti saya kalau trading nggak bisa bikin error, bisa bikin error. Ada yang tidak sabar, punya aturan dilanggar, money management dilanggar. Oleh karena itu muncullah orang-orang yang berpikir, kalau gitu lebih baik saya bikin mechanical trading system atau automated trading system. Silahkan baca di investopedia.com definisi tentang atau penjelasan ulasan tentang automated trading system. Ya, nah bagusnya automated trading system itu adalah kita bisa backtest, terus kemudian bisa membantu kita bertransaksi untuk eksekusinya tidak delay, atau maksudnya dalam hal kita mengeksekut secara otomatis, terus konsisten terhadap rules atau metode yang kita sudah pakai, money management yang kita bisa atur dengan sedemikian rupa, ya kan? Kelemahannya automated trading system itu problemnya adalah Anda bisa ada error di dalam mechanicalnya sendiri, ada error. Wrong coding misalnya menyebabkan error, itu kan harus terus dilakukan. Terus kemudian kedua, problem yang terbesar adalah gini loh ya. Pada saat kita trading di mechanical, kalau Anda sedang berbicara mechanical trading system, yang originally itu sebenarnya mereka bermain di DMA. Ada yang pakai trade station, ada yang pakai. Nah, itu adalah orang-orang yang trading dengan real mechanical trading system yang ditradingkan di real market. Seperti kita ketahui bahwa yang Anda tradingkan dengan platform MetaTrader itu adalah over the counter. Saya di YouTube-nya Astronaci ada buat ciri-ciri broker curang. Cari di YouTube broker curang Astronaci gitu. Nanti Anda akan lihat di situ. Jadi kalaupun Anda punya robot itu katakan 100% akurat, winning rate-nya 100%, Anda pilih deh broker yang tidak benar-benar dibuang ke liquidity provider. Saya tidak akan menjelekkan broker yang lain. Saya sudah review yang ada di situ karena saya user. Cobain. Tadi saya ada komen Kang Daus bilang, biar robot lu bagus, kalau brokernya ngerjain lu habis robotnya. Itu benar. 2008 ada broker namanya apa ya, Max Gain kalau nggak salah, jangan lu orang yang muda-muda yang nyinyir mungkin juga masih SMP kali waktu itu, Max Gain gitu ya. Itu harga dia bisa bikin sendiri, punya server sendiri di brokernya. Jadi begitu, dan ownernya saya kenal waktu itu, saya tahu, cuma nggak deket lah, saya tahu. Dan owner broker yang sekarang menunjukin ke saya itu robot yang macam apa sini kita kerjain semua. Jadi ini adalah salah satu faktor cons-nya dari penggunaan robot gitu loh. Dari penggunaan robot bukan berarti robotnya nggak jalan, tapi environment Anda untuk memasang robot itu harus benar juga. Anda nggak bisa trading di over the counter market yang semuanya juga penuh kecurangan. Nggak usah ngomong robot, lu trading manual aja dikasih slippage aja udah mampus, apalagi robot lu gitu. Jadi kebanyakan orang akhirnya berpikir, ya sudah, untuk mengurangi resiko saya harus menggunakan uang 10.000 dan leverage 1/1000 uang sen. Itu gila. Jadi kalau logik berpikir Anda sebagai creator robot dan fund manager, Anda sudah mikirnya ke sana, robotmu saya jamin nggak akan bekerja. Nih, gila. Ayo mau komplain, simple, gue kasih tantangan, saya modalin Anda deh $2.000. Yuk atur baik-baik, atau $20.000 ya. Kalau itu bisa jadi Lamborghini dalam setahun, saya akan bikin vlog dan saya akuin, saya sembah gitu. Ini saya bikin tantangan lagi, bukan saya sombong, tapi let's be fair and make sense. Kalau tujuan bikin robot adalah untuk membuat sesuai iklannya nih, robot Anda, jutaan orang belum tahu gitu ya, jutaan orang belum tahu robot itu ternyata bisa kita diemin aja, kita nggak perlu ngapa-ngapain jadi duit. Bang Hotman nggak perlu jadi pengacara, beli robot Anda dia mampu. Rukonya ada 100 biji, masa sih beli robot Anda nggak mampu? Udah pasti robotnya jalan, Lamborghini-nya udah keluar, nggak perlu jadi lawyer lagi. Itu logik yang saya sampaikan kemarin. Bukan berarti robot nggak bisa, tetapi logik pemikirannya
Kalau sekarang karena complicated yang ada di market, dan itu hati kecilnya pasti tahu, sehingga dia turunin. Ada yang bilang sama saya, punya saya ini harusnya pakai martingale. You ngomong pakai martingale lagi, habis itu supaya martingale-nya bisa sempurna, ya kan, menjadi semua itu bisa jalan, akhirnya dibikin skenario $10.000 microsense. Itu nonsense. Makanya itu yang saya serang sebenarnya. You stop selling stupid idea gitu loh. Yang kasihan nanti orang-orang nggak punya duit. Akhirnya berharap ada holy grail di market itu, ada robot yang bisa jadi mesin uang. Mendingan ke Gunung Semeru, pesugihan sekalian, itu lebih bagus sejujurnya aja. Nah, kalau kita ngomong mechanical trading system, tadi saya udah bahas ke market yang real. Nah, sekarang, nah ini ada Pak Adi Liadi ngasih dari Mesir ya. Kalau dari Mesir oke lah, saya tidak bicara yang Mesir. Yang saya ngomong ini yang Indonesia. Makanya Pak Adi, kemarin waktu you bilang dari Mesir, itu adalah second alternatif saya. Saya mau beresin yang AI Indonesia. Nah, teman-teman kita yang di luar negeri, ini yang real sekarang saya ceritain. Ya, tadi kan kita bicara tentang mitosnya. Mechanical trading system itu sudah dipakai, robot itu sudah dipakai di dunia aset manajemen besar internasional sampai sekarang. Jangan pikir saya nggak tahu. Robot yang Anda bicarakan itu adalah robot yang di luar nomenklatur robot yang sesungguhnya. Itu robot halu kalau saya bilang. Robot yang benar-benar dipakai sekarang untuk menggoncang market itu yang disebut dengan quant, mechanical trading system dengan algoritma kuantitatif trading. Anda ngerti nggak tuh? Yang ngaku-ngaku katanya udah jago. Kalimat saya ini Anda ngerti atau tidak? Silakan chat. The quantitative trading yang sekarang dipakai 1 menit bisa 10.000 kali entry, ya, dan tidak pakai microsense, brothers. Pada saat robot itu bekerja, Dow Jones bisa gerak 10%, bisa turun 10%, ya. Bukan robot yang kamu ceritain begitu. Pada saat saya berbicara, saya sedang berbicara tentang global knowledge. Yang Anda paham cuma sekuku, ya nggak nyambung, berantem. Makanya sekarang saya kasih tahu, the mechanical automated trading system yang saat ini dipakai di internasional, dan ini yang membuat konflik di mana di dalam forum internasional, ini bahasanya udah forum internasional, di International Federation TA waktu 2018 kita ketemu. Kita lagi ngomong, dengan adanya robot trading di market global, automated trading system, mechanical trading system yang fully diotomatiskan, ditungguin sama beberapa fund manager kayak pilotnya, trading mereka udah autopilot. Yang menjadi pertanyaan dan mengkritisi, dan sampai sekarang mereka sedang membuat tesis dan jurnalnya, apakah technical analysis yang harusnya secara definisi itu adalah membahas tentang human behavior terhadap market, perilaku manusia kan yang dipelajari sama technical analysis, itu apakah masih berlaku ketika quantitative trading menjadi yang utama? Pembahasan kita sudah sampai di sana. Kita nggak lagi ribut masalah AI itu bekerja atau tidak, levelnya terlalu jauh, ya. Sekarang kalau ternyata ada tesis nih yang bisa mematahkan bahwa quantitative trading apabila berjalan, technical analysis tidak bisa digunakan, itu lebih parah daripada efisiensi market hipotesis, lebih parah daripada random walk theory. Dari situ paling berbahaya, sehingga keilmuan technical analysis hancur semuanya. Pembahasan yang kita bahas di situ. Jadi kalau sekarang kita sedang bicara tentang AI, dasarnya kalian bikin AI itu kan masih technical analysis. Ya, ini sedikit lagi kita bahas tentang ini. Technical analysis yang kalian pakai. Bagaimana kalau ternyata ada disertasi yang mematahkan bahwa quantitative trading logarithm, kalau the whole market menggunakan logarithm, technical analysis tidak bisa digunakan lagi. Terus ngapain situ bikin AI pakai technical? Udah pasti gagal semua kan? Paham nggak? Ini studi empiris loh yang saya bilang nih, ya kan? Jadi kita lihat dari situ dulu. Sekarang AI itu dibuat based on keilmuan technical analysis. Ini penting nih. Kalau kamu bikin AI bukan pakai technical analysis, terus pakai apa saya tanya? Pakai fundamental. Lah, 90% yang di RTI, fundamental analysis pun nggak ngerti. Mereka taunya fundamental analysis itu adalah baca news, ya kan? Baca news, fundamental analysis. News is not fundamental. Kalau Anda mau tahu fundamental, itu bikin gold valuasi, bikin pakai discounted cash flow kayak pakai apa? Saya nggak tahu ya modelnya, karena saya
tidak begitu mendalami valuation modeling, saya masih belajar. Ya, itu poinnya. Tetap menggunakan technical analysis, nggak mungkin pakai fundamental. Kalau ada yang bilang robot saya pakai fundamental dan technical udah coret, buang ke tong sampah. Berarti itu robot gila. Kecuali robotnya tahun 2008 tuh waktu zaman Bush masih jadi presiden, ada sistem news trading. Jadi kalau misalnya newsnya di menit ke-30, menit ke-28, 29 kita pakai M1 pasang buy stop, sell stop misalnya. Itu cara yang sangat umum lah tahun 2007, 2006 sampai 2008 ya. Nah, kalau robotnya bilang based on fundamental pakai cara kayak begitu, itu robot gila saya bilang. Itu udah pasti buang aja robot kayak begitu. Itu endingnya apa? Akunnya nanti lock semua. Saya kasih tahu ya. 5 tahun terakhir saya udah ngebantuin buka lockingan orang dari broker lokal. Itu total yang saya selamatin ada hampir 30M. Hampir 30M. Itu teman-teman saya sendiri, dan saya tahu exactly gimana caranya buka tutup locking, dan itu susah banget. Dan robot yang modelnya martingale terus kemudian bisa buy sell gitu kayak begitu, yang nggak jelas company nggak jelas, ownernya nggak jelas, itu berakibat akan membuat Anda punya account kayak begitu ya. Nah, dasar daripada robot itu adalah technical analysis, itu udah pasti. Yang jadi masalah sekarang creator robotnya ini loh ya. Creator robotnya yang saya permasalahin. Lu ngerti nggak technical analysis? Karena pada saat Anda ngertinya cuma sepotong-sepotong tanpa mengurangi rasa hormat, robot ini kan hanya menjalankan atau Anda create sesuai dengan ide Anda. Nah, kalau ide Anda sepotong-sepotong, terus Anda bikin robot secara majority, mau jadi apa robotnya? Itu loh yang jadi masalah. Pada saat saya bicara buang-buang waktu, itu ketika konteksnya saya bicara orang yang tidak memiliki keilmuan analisa teknikal yang benar, lalu bikin robot, robotnya dijual, dibikin training, masuk ke TV, terus jadi apa masyarakatnya? Lihat, ini yang jadi masalah. Nah, mechanical trading system itu ada dua, ada yang fully trade, ya, ada yang fully trade. Di Wall Street sudah banyak yang pakai fully trade. Ada juga yang dia sebagai scanner, itu juga bisa ya. Itu termasuk mechanical trading system.